Ia mengendap-endap ke rumah pacarnya. Pacarnya sedang mandi, dan mengajaknya mandi bersama. Tentu saja, tapi, saat melepas celana, ia terdiam. Aku tidak boleh melepas sepatuku. Setelah bilang begitu, ia pergi. Pacarnya marah. Ia tidak bohong. Sepatunya tidak boleh dilepas. Namanya Max. Ia punya toko sepatu. Sebelum memakai sepatu itu, tampangnya biasa saja. Beberapa hari lalu saat bekerja, mesinnya meledak. Di sudut gudang, ia menemukan mesin jahit usang. Setelahnya, Max menatap sepasang sepatu indah itu, dan mencobanya. Begitu mendongak. Kenapa ia berubah jadi orang lain? Karena kaget, ia melepas sepatu itu, dan kembali seperti semula. Ia memakainya lagi, dan menjadi orang itu. Ia mendekat ke cermin, dan meringis. Wow, pria itu nampaknya kaya. Setelah berpikir, Max sadar, mesin jahitnya ini sakti. Ia mengambil sepatu yang dibuang tamunya, lalu menjahitnya. Secara acak, ia mencoba beragam sepatu. Ia menjadi pria tua brewokan, bahkan menjadi mayat. Ia juga berubah, menjadi waria. Untuk membuktikan ia tak bermimpi, Max pergi ke salon sebelah, untuk mengetes temannya. Mau potong? Silakan. Tidak, aku hanya lihat-lihat. Rupanya ini bukan mimpi. Max kegirangan seperti bocah. Setelah itu, Max terus berubah wujud. Saat memakai sepatu pria Cina, ia pergi ke taman untuk tai chi. Saat makan di restoran, ia pura-pura ke toilet, dan keluar sebagai orang lain. Pelayan mengira ia melihat hantu. Ia juga memakai sepatu bocah, dan bermain di taman. Tanpa takut malu, ia melihat orang kaya memarkirkan mobil, dan mengikutinya pulang. Ia menyamar jadi Ludo dan meminta sepatu pria itu, lalu bersenang-senang dengan mobilnya. Kebahagiaan itu singkat. Malamnya, di rumah, ibunya yang renta sudah menunggunya. Ibunya menderita demensia. Max adalah satu-satunya keluarga. Ayahnya pergi saat ia kecil. Sampai sekarang tak ada kabar. Meski begitu, setiap ibunya kumat, ia akan menganggap Max sebagai suaminya. Ia sering bilang, ayahnya adalah pria romantis. Max bertanya keinginan ibunya. Ibunya bilang, ingin makan malam dengan ayahnya. Max mencari sepatu usang ayahnya. Selama 30 tahun terakhir, ia tak pernah membahagiakan ibunya. Sekarang, kesempatan datang. Malam itu, ibunya berdandan, dan menunggu ayahnya di ruang tamu. Pintu terbuka dan ibunya kaget. Ia tak percaya apa yang dilihatnya. Kemana saja kamu selama ini? Ayahnya bilang, aku beli pir kesukaanmu. Ibunya tertawa. Malam itu, ia sungguh bahagia. Esoknya, ibunya meninggal. Max sangat sedih. Tapi, bos salon sangat perhatian, dan menghiburnya. Suatu hari setelah Max selesai berkabung, Ludo datang ke tokonya. Ia marah karena Max tutup beberapa hari. Jadi, ia tak bisa mengambil sepatunya. Max menjelaskan ibunya baru meninggal. Ludo tidak simpati, dan malah menghinanya. Max dibuatnya marah. Preman ini jelas-jelas tahu ibunya meninggal. Tapi, ia malah bilang, ibumu meninggal tapi tak memberikan warisan? Miskin sekali. Max yang sabar akhirnya berang. Ia sengaja tak mengembalikan sepatunya, karena pria itu tak membawa struk bukti. Ludo menggertakkan gigi, dan pergi dengan kesal. Karena khawatir, Max membawa tas sepatunya, dan memakai syal merah kesayangannya. Sepanjang jalan, ia berganti rupa sambil menguntit. Setelah Ludo keluar, Max mencuri sepatunya, lalu masuk ke apartemennya. Saat mencari barang untuk dicuri, ia malah menemukan kotak senjata. Max penasaran apa pekerjaannya. Ia tak sengaja menyetrum dirinya. Setelah bangun, ia memakai sepatu preman itu dan pergi. Tiba-tiba, aku punya kembaran? Tanpa basa-basi, Ludo menghajarnya. Di detik terakhir, Max menyetrum Ludo, lalu mengikatnya di kursi. Ia menjadi bocah lelaki dan menanyainya, di mana letak barang berhargamu? Ludo tak takut dengan bocah. Tidak takut. Max keluar kamar. Ia masuk lagi. Menjadi waria menyeramkan. Ludo ketakutan. Ia memberikan semua jam tangan emasnya. Saat itu, teman Ludo datang. Mereka bilang ada urusan. Max penasaran, dan mengikuti mereka. Max sampai di rumah Elaine, bos properti. Ia memberi Max sekantung uang, dan tugas untuk mengusir seorang pria miskin bernama Solomon, di daerah tempat tinggal Max. Max setuju. Yang ambil uang kan, dia. Lagi pula yang kerja juga Ludo. Max kembali untuk melepas ikatan Ludo. Tapi, Ludo sudah menunggunya. Mereka berkelahi. Max menendang Ludo dengan sepatu hak tinggi, tapi malah menancap di lehernya.
Ludo tewas seketika. Max panik dan kabur. Bahkan ia lupa membawa uangnya. Max yang tidak tahu apa-apa, kini menjadi kriminal. Esoknya, setelah pikir-pikir, akhirnya ia menyerahkan diri. Sesampainya di kantor polisi, Pak, aku membunuh seseorang dengan sepatu hak tinggi. Polisi tak percaya. Max bilang, kalau tak percaya ikut aku saja. Mereka tiba di TKP. Di mana mayat Ludo? Max dikira mengerjai polisi. Ia pulang ke tokonya. Saat masuk ke rumah, astaga, uang dan sepatu itu ada di atas meja. Ada apa ini? Max khawatir. Ia mengembalikan uangnya. Tapi, bos salon menghalanginya. Ia memperhatikan. Gerak-gerik Max aneh akhir-akhir ini. Ia tutup toko dan keluyuran. Sebelum ayahmu pergi, gerak-geriknya sama denganmu. Bos salon yang paranoid, mengusir taksi Max. Max keras kepala. Ia mau mengembalikan uangnya. Ia pergi ke rumah Elaine. Berpura-pura menjadi pacar Ludo, dan mengembalikan uangnya. Tapi, mana bisa, Elaine marah. Dan menyuruh bawahannya membunuh Max. Di jalan sebelum dibunuh, Max punya ide. Ia memakai sepatu mayat, dan menjadi zombie. Bawahan Elaine kaget dan banting setir. Max langsung kabur, dan memutuskan melawan. Ia menghubungi komite sosial. Mereka ingin memboikot pembangunan real estate. Mereka menemui Solomon yang tidak mau pindah. Ia adalah target Elaine. Max menipu uang Elaine, dengan pura-pura setuju menjual rumahnya. Tapi, Solomon asli tetap mendapat rumahnya. Sesampainya di sana, Solomon yang asli bilang, orang yang kamu beri uang itu bukan aku. Aku tetap tak menjual rumah ini. Elaine berang, dan mengancam akan membunuh keluarganya. Saat itu, wartawan di balik pintu keluar. Mereka mendapat bukti. Elaine pun tertangkap basah. Tak lama setelah itu, masalah Max belum selesai. Suatu hari, ia diculik. Tapi, sebuah truk menghentikannya. Tiba-tiba, Max bangun di salon. Ternyata, semua itu hanya mimpi Max semata. Bukanlah, aku hanya bercanda. Bos salon melepas sepatunya di depan Max, dan berubah menjadi ayahnya yang hilang. Ayahnya dulu memanfaatkan mesin jahit itu, dan membuat marah banyak orang. Jadi, ia terpaksa berganti rupa, dan pura-pura jadi tetangga mereka. Ternyata, ayahnya yang memusnahkan mayat Ludo, dan menghalangi mobil penculik. Meski sepatu mahal dan bermerek, kalau nomornya tidak pas, tidak akan nyaman dipakai. Bukankah manusia juga sama begitu?